Ya baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Channel. Selamat pagi menjelang siang teman-teman, para pioner dimanapun Anda berada. Aku harap Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki. Amin. Oke teman-teman, mungkin video ini ya akan durasinya agak sedikit panjang. Nanti kalau terlalu panjang akan saya buat part keduanya ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman jika males menyaksikan, cukup dengarkan saja setel video ini. Teman-teman nanti akan tahu apa yang informasi yang akan saya sampaikan teman-teman ya. Oke, kembali lagi untuk kali ini kita akan bahas tentang Pi Network ya. 2 hari saya nggak bahas Pi Network karena kesibukan awal bulan puasa, wajar lah ya. Oke, di sini kita akan bahas lagi tentang Pi Network ya. Di sini saya mendapatkan informasi ya, cari-cari informasi tentang Pi Network dari grup WhatsApp Pi Network Kalimantan Selatan teman-teman ya. Mungkin sebagian Anda malas membaca ya white paper dari Pi Network itu sendiri, dan sekarang sudah hadir dari teman kita yaitu Hambera memposting di grup Pi Network Kalimantan Selatan dengan versi Indonesia teman-teman. Saya akan bacakan kepada Anda, silakan dengarkan baik-baik, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, langsung saja di sini. White paper Pi Network, pengenal, pengantar, masalah, aksesibilitas cryptocurrency generasi pertama, solusi Pi penambang menjadi seluler, model ekonomi Pi, menyeimbangkan kelangkaan dan akses, utilitas, monetisasi sumber daya yang belum dimanfaatkan di Pi peer-to-peer ya, pemerintahan mata uang untuk dan oleh rakyat, peta jalan atau rencana penerapan draft 1 pada 14 Maret 2029. Kata pengantar, ketika dunia menjadi semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital pertama untuk orang biasa, mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Misi kami membangun platform cryptocurrency dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang biasa. Visi kami membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Penolakan untuk pembaca yang lebih mahir, karena misi Pi adalah untuk menjadi seinklusif mungkin. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan para pemula blockchain kami ke lubang kelinci. Pendahuluan mengapa cryptocurrency penting saat ini. Transaksi keuangan sehari-hari kami mengandalkan pihak ketiga yang terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya ketika Anda melakukan transaksi bank, sistem perbankan menyimpan catatan dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan terpercaya. Demikian juga ketika Cindy mentransfer $5 ke Steph menggunakan PayPal. PayPal menyimpan catatan sentral $5 yang didebit dari akun Cindy dan $5 dikreditkan ke Steph. Perantara seperti bank PayPal dan anggota lain dari sistem ekonomi saat ini memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan dunia. Namun peran perantara terpercaya ini juga memiliki keterbatasan. Penangkapan nilai yang tidak adil, perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam penciptaan kekayaan. Kapitalisasi pasar PayPal adalah sampai 130 miliar dolar ya teman-teman. Tetapi hampir tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka, orang-orang biasa di lapangan yang uangnya menggerakkan sebagian besar ekonomi global. Semakin banyak orang yang tertinggal. Biaya, bank dan perusahaan mengenakan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya ini seringkali secara tidak profesional berdampak pada populasi penghasilan rendah yang memiliki alternatif paling sedikit. Sensor, jika perantara terpercaya tertentu memutuskan bahwa Anda tidak boleh memindahkan uang Anda, itu dapat membatasi pergerakan uang Anda. Diizinkan. Perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat secara sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Nama samaran, pada saat masalah privasi semakin mendesak, penjaga gerbang yang kuat ini dapat secara tidak sengaja mengungkapkan atau memaksa Anda untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan tentang diri Anda daripada yang mungkin Anda inginkan. Sistem uang elektronik peer-to-peer. Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009 oleh programmer atau kelompok ekonom Satoshi Nakamoto, adalah momen penting untuk kebebasan uang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dapat bertukar nilai
Saya ulang ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dapat bertukar nilai dengan aman, tanpa memerlukan pihak ketiga atau perantara terpercaya. Membayar dalam Bitcoin berarti bahwa orang-orang seperti Steph dan Cindy dapat saling membayar secara langsung, melewati biaya institusional, hambatan, dan gangguan. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas, menggerakkan dan menghubungkan ekonomi global baru. Pengantar buku besar terdistribusi. Bitcoin mencapai prestasi bersejarah ini dengan menggunakan catatan terdistribusi. Sementara sistem keuangan saat ini bergantung pada catatan kebenaran pusat tradisional. Catatan Bitcoin dikelola oleh komunitas validator terdistribusi yang mengakses dan memperbarui buku besar publik ini. Bayangkan protokol Bitcoin sebagai Google Sheet ya, yang dibagikan secara global yang berisi catatan transaksi divalidasi dan dikelola oleh komunitas terdistribusi ini. Terobosan Bitcoin dan teknologi blockchain umum adalah bahwa meskipun catatan disimpan oleh komunitas, teknologi memungkinkan mereka untuk selalu mencapai konsensus tentang transaksi yang benar, memastikan bahwa penipu tidak dapat mencatat transaksi palsu atau mengambil alih sistem. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penghapusan perantara terpusat tanpa mengorbankan keamanan finansial transaksional. Manfaat dari buku besar yang distribusikan. Selain desentralisasi Bitcoin atau distribusi cryptocurrency secara umum, bagikan beberapa properti bagus yang menghasilkan uang lebih cerdas dan aman. Meskipun cryptocurrency yang berbeda mungkin lebih kuat di beberapa properti dan lebih lemah di properti lain berdasarkan implementasi protokol mereka yang berbeda. Cryptocurrency disimpan di dompet kriptografi yang diidentifikasi oleh alamat yang dapat diakses publik dan diamankan dengan kata sandi pribadi yang sangat kuat yang disebut kunci pribadi. Kunci pribadi ini mendatangani transaksi secara kriptografis dan hampir tidak mungkin untuk membuat tanda tangan palsu. Ya teman-teman, ini memberikan keamanan dan untraceability ya. Tidak seperti rekening bank tradisional yang dapat disita oleh otoritas pemerintah, cryptocurrency di dompet Anda tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun tanpa kunci pribadi Anda. Cryptocurrency tahan terhadap sensor karena sifatnya yang terdesentralisasi, karena siapapun dapat mengirimkan transaksi ke komputer manapun di jaringan untuk dicatat dan divalidasi. Transaksi mata uang kripto tidak dapat diubah karena setiap blok transaksi mewakili bukti kriptografis atau hash dari sebuah blok sebelumnya yang ada sebelumnya. Setelah seseorang mengirimi Anda uang, mereka tidak dapat mencuri kembali pembayaran mereka kepada Anda, yaitu tidak ada cek yang terpental di blockchain. Beberapa cryptocurrency bahkan dapat mendukung transaksi atom. Kontrak pintar yang dibangun di atas cryptocurrency ini tidak hanya bergantung pada hukum untuk penegakannya, tetapi secara langsung ditegakkan melalui kode yang dapat diaudit secara publik, yang membuktikan tidak dapat dipercaya dan berpotensi menyingkirkan perantara di banyak bisnis escrow untuk real estate. Mengamankan buku besar yang didistribusikan atau penambangan. Untuk video selanjutnya di part 2. Saksikan selanjutnya teman-teman ya.